Google Sheets adalah aplikasi spreadsheet online gratis yang dikembangkan oleh Google sebagai bagian dari paket kolaborasi dari Google Drive. Google Sheets memungkinkan pengguna untuk membuat berkas spreadsheet baru atau membuka berkas yang ada, serta menyunting berkas tersebut melalui antarmuka web yang tersedia di browser. Pengguna dapat menambahkan, menghapus, atau mengubah data di dalam sel-sel berkas spreadsheet dengan mudah. Google Sheets menyediakan berbagai fungsi yang serupa dengan Microsoft Excel seperti penggunaan rumus, fungsi matematika, dan statistika, pemformatan sel, pencetakan, pembuatan grafik, dan lain sebagainya. Pengguna juga dapat menambahkan komentar, watermark, atau melindungi berkas agar hanya orang tertentu yang dapat menyuntingnya. Dan mengapa kita penting untuk mempelajari Google Sheets? Karena Google Sheets memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya yang pertama, Google Sheets dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja karena memungkinkan pengguna untuk bekerja dari berbagai perangkat dan lokasi dengan mudah, mengakses dan menyunting file secara real-time melalui browser. Yang kedua, dengan mempelajari dasar-dasar pembuatan spreadsheet di Google Sheets, pengguna dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk mengelola dan menganalisis data secara sistematis di berbagai bidang pekerjaan. Terus yang ketiga, fitur kolaborasi online yang kuat memungkinkan pengguna bekerja sama dalam waktu yang nyata, sehingga memudahkan komunikasi dan produktivitas tim. Selain itu, integrasi Sheets dengan aplikasi G Suite lainnya seperti Docs dan Slides sangat mendukung alur kerja yang terintegrasi secara menyeluruh. Pengetahuan tentang penyimpanan dan berbagi file di cloud juga dapat diperoleh. Dengan kemampuan analisa data yang luas, Google Sheets sangat berguna untuk berbagai kebutuhan bisnis atau penelitian. Oleh karena keunggulan tersebut, penguasaan Google Sheets menjadi penting bagi peningkatan produktivitas kerja digital. Baiklah teman-teman, untuk langkah pertama dalam membuat spreadsheet baru, yang pertama buka browser atau Chrome. Nah, pastikan di sini teman-teman sudah login ke akun kalian. Lalu tekan titik 9 yang ada di pojok kiri atas, lalu pilih Google Sheets-nya, terus tekan, nah maka akan muncul seperti ini. Lalu tekan simbol tambah ini yang bertuliskan buat spreadsheet baru. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu jika ingin menambah lembar kerja baru, maka kita akan tekan tambah yang ada di pojok kiri bawah ini. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan antarmuka di Google Sheets. Nah, sekarang bisa kita lihat menu-menunya. Menu file di sini, kita bisa melihat di menu-menu file ini ada menu-menu lain lagi. Ada ini untuk membuat spreadsheet baru. Lalu ada buka, terus ada impor. Ini untuk mengimpor misalkan dari Excel. Lalu ada salinan. Ini buat salinan atau link dari copy. Lalu ada bagikan dan ada download. Ini untuk download aplikasi-aplikasi lainnya dan lain-lain sebagainya. Di menu edit ada beberapa, urungkan, terus ulangi. Ini maju ke depan dari yang kita kerjakan. Lalu ada salin, tempel, terus bagian cari dan ganti. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menemukan dan memperbarui data secara efisien di seluruh lembar kerja. Terus bagian tampilan, bekukan itu seperti di freeze, lalu ada group, dan ada zoom untuk membesarkan. Terus ada sisipkan, terus ada format, dan lain-lain sebagainya. Lalu di sini juga ada data, ada alat, ada ADD on juga, yaitu ada ADD on itu sendiri adalah aplikasi tambahan. Terus di sini ada undo, redo, dan ini untuk mengeprint atau mencetak, tampilan, jenis fontnya, dan lain-lain sebagainya. Dan ini untuk membuat garis tabel, terus ada perataan huruf, dan sebagainya. Demikian dari saya mengenai pengenalan antarmuka Google Sheets. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial mengedit data-data fitur share. Jadi saya buat dalam satu file online seperti ini. Tetapi untuk mengedit pertama-tama kalian harus punya link untuk menginput program, bisa menggunakan laptop ataupun HP. Nah,
Setelah tidak lama buka link tersebut di browser, kemudian cara berikutnya adalah kalian harus buka dengan Google Spaces. Ini kalau tidak dibuka dengan Google Spaces teman-teman tidak akan bisa mengedit. Jadi kalau sudah ditampilkan dengan Google Spreadsheet, tampilannya bisa berubah seperti ini. Kali ini saya menggunakan laptop ya. Di sini saya memberikan contoh-contoh 1 dan contoh 2. Misalnya adalah kayak gini ya. Misalnya kalian bab 1 dan bab 2 tidak ada remet, kalian tinggal kasih tanya strip aja gitu ya. Terus nih kalian ada UTS, ada yang remet. Ini misalnya ya, misalnya ada yang remet, yaitu menggunakan learning, tuliskan username-nya sama passwordnya. Tapi kalau teman-teman remetnya video, taruh limit kalian di sini, tinggal copy, terus tinggal di paste aja linknya. Jadi teman-teman tinggal diedit untuk tabel-tabelnya di sini. Oke, terima kasih. Hai teman-teman, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuka barisan maupun kolom pada Google Spreadsheet. Nah, kita ketahui bersama pentingnya fungsi freeze atau membekukan baris maupun kolom pada Microsoft Excel. Begitu juga sama halnya dengan membekukan baris maupun kolom pada spreadsheet. Nah, baik caranya langsung saja silakan kalian buka file Google Spreadsheet kalian. Di sini saya akan memberikan contoh. Di sini saya akan membuka baris 123 di mana baris 123 adalah sebagai header pada file ini. Maka saya akan membekukan awalnya. Ketika sebelum dibekukan, ketika kita geser scroll ke bawah maka dia akan ikut bergeser, tapi kita akan membekukan, maka apa yang akan terjadi, kita akan lihat. Kita lakukan barisan pertama, kedua, dan ketiga. Kita seleksi dulu ya pada baris pertama, kemudian tekan Ctrl 2 dan 3 seperti ini. Jadi kita hanya menyeleksikan 3 baris saja sebagai header saja. Kemudian kalian pilih pada menu lihat, kemudian pilih lakukan atau fresh, kemudian pilih pada sub menu sampai baris aktif 3. Nah, kalau sudah akan terlihat pada baris 3 akhir, di sini ada garis warna abu-abu, itu menandakan ada baris terakhir pembekuan. Nah, ketika kita geser scroll ke bawah, maka yang akan bergeser adalah barisan di bawahnya, sedangkan barisan ketiga, 2, 3 itu ikut. Nah, begitu teman-teman. Di sini kita akan bagikan akses komen ke orang yang ingin kita kirim. Jadi file yang kita sheet tadi kita bagikan, langsung saja kita copy alamat emailnya, lalu kita buka Google Sheet-nya, lalu kita klik sebelah ini share, lalu kita tambah orangnya dengan mempaste. Selanjutnya klik editor, pilih komen dengan akses komen, lalu kita klik send. Selanjutnya kita pilih share, lalu sekarang kita cek lagi orang yang kita tambah, dan jadi seperti itu cara membagikan dengan akses komen. Semoga bermanfaat.
Hai teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan bagaimana kita menggunakan grafik juga. Kita langsung aja. Di sini apa yang kalian lihat, ada data yang merupakan contoh dan data ini nantinya akan kita ubah ke bentuk grafik. Jadi teman-teman yang mau coba, siapkan aja dulu datanya, dan selanjutnya seluruh bagian yang merupakan isi dari data yang ingin kita ubah ke dalam bentuk grafik. Jadi tandai aja semua bagiannya dari ujung atas sampai dengan ujung bawah, kurang lebih yang saya lakukan sekarang. Nah, bila sudah ditandai seperti ini, selanjutnya kita akan menggunakan cara untuk mengubah data ini ke dalam visualisasi grafik ataupun ke dalam bentuk grafik. Baiklah, sekian dari video tutorial yang sudah kami tunjukkan. Maka kesimpulan yang dapat saya tambahkan yaitu Google Sheet adalah aplikasi spreadsheet online yang sangat berguna dan powerful dengan fitur-fitur canggih yang dimilikinya. Google Sheet dapat meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan kemampuan menganalisis data bagi pengguna. Pemahaman dan penguasaan Google Sheet menjadi kemampuan yang berharga dalam berbagai konteks, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Dan tips tambahan untuk menggunakan Google Sheet dengan lebih efektif, yang pertama ada manfaat fungsi dan rumus, gunakan filter dan pengurutan, buat dashboard dan laporan visual, tambahkan add-on dan integrasi atau pengaturan akses dan keamanan, optimalkan kolaborasi, gunakan shortcut dan tips produktivitas. Dengan menerapkan tips-tips singkat ini, teman-teman dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menggunakan Google Sheet. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.